digerakkan oleh orang lain. Jadi kadang-kadang misalnya kita nggak pengen ini, tapi karena teman kita mempengaruhi kita, maksudnya sering cerita, oh ke sana itu enak, gini. Nah akhirnya kita juga jadinya pengen ke situ dan memiliki harapan kita akan mendapatkan yang sama dengan apa yang teman kita dapatkan. Nah, itu desire service expectation. Kalau personal service filosofi, pelanggan menggarisbawahi sikap umum tentang arti jasa dan sikap yang baik dari penyedia jasanya. Kayak yang saya bilang tadi, apa yang kita pahami dan ketahui tentang jasa, filosofinya. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Sebentar. Nah, sekarang kalau adequate service tadi kan harapan minimum yang bisa kita terima. Itu ada 4 yang mempengaruhi. Pertama, temporary service intensifier. Kedua, perceived service alternative. Ketiga, self perceived service role. Sama keempat, situational factor. Oke, kita lanjut. Kalau temporary service intensifier itu faktor individual yang membuat pelanggan lebih menyadari kebutuhannya akan jasa. Nah, kebutuhan setiap orang masing-masing beda. Pokoknya ingat, kalau kita berbicara tentang kebutuhan itu tiap orang pasti beda-beda, dan itu sifatnya relatif karena beda-beda, jadi nggak bisa dipatok rata semua sama kebutuhannya seperti apa, enggak. Karena itu tadi kita punya kebutuhan dan keinginan yang beda-beda. Terus yang kedua, perceived service alternatif, pilihan-pilihan penyedia jasa yang lain di mana pelanggan akan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya. Nah, harapan minimum itu dipengaruhi oleh perceived service alternatif. Kenapa? Karena banyak pilihan yang bisa kita pilih kan. Nah, sekarang jasa kan semakin banyak. Nah, karena banyak itu kita bisa pilih. Jadi kita milih, biasanya kalau mbak sama mas milih kan pilih yang pengen dapat yang terbaik kan. Terus ini pada dengar suara saya nggak sih? Atau jelas nggak suaranya? Halo? Halo? Ada orang di sana? Ya sudah. Gimana ini? Bisa diteruskan? Dengar suara saya kah? Halo? Oke, ya sudah. Nggak ada itu. Saya bingung. Itu nggak ada yang dengarkan. Oke ya, yang ketiga, self perceived service role, itu persepsi pelanggan dari sejauh mana pelanggan menggunakan pengaruhnya pada jasa yang diterimanya. Nah, kita menanggapin pelayanan yang kita terima itu juga beda-beda. Jadi pokoknya intinya kalau kita berbicara tentang selera dan keinginan dan harapan itu relatif, tiap orang beda-beda ya. Itu siapa mas? Mas Aris kayaknya kok belum ya. Dikirim ke email ya mas. Oh, Mbak Yana itu sudah saya kirim lewat email juga kok mbak linknya.
Mbak Yana itu siapa ya Mbak, nama lengkapnya? Coba dicek emailnya, saya kirim ke email juga kok link, maksudnya waktu saya bikin kelas itu saya invite mbak-mbak sama mas-mas lewat email. Coba dilihat, dicek emailnya. Mas Aris jawabannya belum masuk, bisa dikirim lagi mungkin ke email yang Gmail ya, jangan yang ke Yahoo. Oke, faktor yang keempat itu situational factor, kondisi kinerja jasa yang dilihat pelanggan sebagai hal-hal di luar kendali penyedia jasa. Jadi maksudnya kadang-kadang kan ada faktor-faktor yang kita tidak inginkan. Misalnya waktu kita beli di restoran tiba-tiba udah dikasih tahu ya sudah, coba dicek lagi. Misalnya pas kita ke restoran ada tindak kejahatan misalnya, nah itu kan kita nggak tahu, itu bukan salahnya pemberi, bukan salahnya yang punya jasa kan, maksudnya bukan salahnya penyedia jasa, karena dia pun juga nggak ngerti kan kalau bakalan ada tindak kejahatan. Nah itu kita nggak bisa berharap lebih. Bis launch itu nggak kebuka, mungkin sinyalnya kurang kuat mbak, makanya nggak kebuka. Kayaknya sih gitu. Dicoba lagi aja mbak, nggak apa-apa. Nanti kalau emang nggak bisa terus, bisa dilihat di YouTube aja rekamannya. Oh iya mbak sama mas-mas, kalau yang kemarin nggak masuk, pertemuan pertama kedua nggak masuk, bisa dilihat rekaman YouTube. Kalau sudah lihat rekaman YouTube bisa bilang ke saya, nanti saya anggap masuk. Pokoknya selama sudah lihat rekaman YouTube ya, saya percaya. Jadi kalau bilang sudah berarti emang sudah lihat beneran. Maksudnya untuk pengganti absen, kalau misalnya nggak bisa hadir bisa lihat rekaman YouTube. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Mas Aris sudah masuk DM Aris kan ya emailnya. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada, lanjut ya. Oke, jadi tadi dibedakan jadi berapa? Keinginan pelanggan, harapan pelanggan, ayo. Harapan pelanggan tadi dibagi jadi berapa? Yuk, ada yang bisa jawab? Harapan pelanggan bedakan jadi berapa? Apa aja? Tingkat keyakinan pelanggan itu yang mana mbak tadi yang mbak tanyakan? Mbak Anis tanya yang mana itu? Keyakinan akan apa? Akan pelayanan yang akan diterima. Harapan toleransi ini tentang faktor kehidupan.